Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni, NIM 2122211004, kelas C, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas 19 November Kolaka, Kampus D, Buton Tengah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. 1. Pada tahun 1936, pada tahun ini Sultan Takdir Al-Hijabana menyusun tata bahasa baru Indonesia. Meskipun pujangga baru membawa pembaruan bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi bahasa yang dipakai masihlah bahasa Melayu tinggi yang murni. Perbedaan bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah baru mulai pudar setelah munculnya Chairil Anwar. 2. Tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. 3. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van op Huijsen yang berlaku sebelumnya. Bunyi pasalnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara disebutkan dalam bab 15 pasal 36. Dalam pasal 36 disebut kalau bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 4. Tanggal 19 Maret tahun 1947, keputusan ini dibuat oleh Suewandi pada tahun 1947. Saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nomor surat keputusannya yaitu 19 Maret 1947 nomor 264. Isinya menyebutkan agar ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat itu dibuat menjadi lebih sederhana. Keputusan untuk membuat ejaan bahasa Indonesia lebih menjadi sederhana mendapatkan sambutan yang baik. Nama ejaan bahasa Indonesia saat itu adalah ejaan Republik atau dikenal juga sebagai ejaan Suewandi. 5. Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional pada tahun 1972. Diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. 7. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. 8. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia wawasan Nusantara. 9.
Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. 10. Tanggal 21 sampai dengan 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. 11. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 12. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.